gitu. Aneh gitu, tapi saya menganggap itu semua ya tidak apa-apa, yang saya niatnya baik gitu. Ya, hanya baik menolong orang, kalau kamu tidak terima ya terserah. Saya ini ya umatnya Allah SWT gitu saya. Iya. Ini guys ya, baru tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini saya ditemani oleh narasumber ya. Dulu dia itu tidak dikenal oleh masyarakat, tapi sekarang adanya konten kopi Banyuwangi. Beliau ini seorang spiritual atau ya tokoh spiritual. Gimana kesaksian atau cerita dari tokoh spiritual ya, mari kita saksikan di channelnya Mbah Imam Official. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share ya, hanya di channelnya Mbah Imam Official ya. Kali ini sudah kedatangan narasumber, yaitu Ki Aji ya. Saksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Ki Aji? Alhamdulillah baik. Ya. Sebelumnya saya terima kasih sudah datang di acara Mbah Imam Official. Kemarin di konten-kontennya Kopi Banyuwangi itu bertanya-tanya siapa Ki Aji itu siapa. Nah, kali ini ya kalian guys ya, saya datangkan Ki Ajinya ya, biar tahu siapakah sesungguhnya Ki Aji ini. Enggak. Terus gini Ki Aji, kok bisa Ki Aji itu di kopi itu menyatakan bahwasanya Ki Aji mempunyai apa ya, keistimewaan dan spiritual itu kayak gimana? Cerita awal mula ya, saya bisa ketemu di komunitas kopi ini kan saya punya rekan kerja lah. Gitu. Jadi saya melihat postingan teman saya waktu itu, kok saya jadi tertarik gitu. Tapi di kala itu saya tidak menonjolkan bahwa saya ini mengerti dalam dunia gaul pada spiritual. Jadi saya sembunyikan, terus saya ikuti terus alurnya cerita. Nah, waktu itu teman tuh menawari, Mas coba ikut aja konten kita, barangkali nanti bisa sampean ada keminatan untuk gabung, bisa ikut sementara. Akhirnya di situ saya waktu pertama kali kan diperankan sebagai masyarakat biasa. Nah, 4 tahun akhirnya salah satu di komunitas itu ada yang mengerti lah, dalam artian ada yang mungkin ada yang mempunyai ilmu juga spiritual juga mengerti dengan keadaan saya. Akhirnya kok curiga dengan saya, datang sendiri ke rumah, 4 mata kita ngobrol. Akhirnya dia mengulik saya lah, dalam artian mengulas apa kok sama kok bisa gini. Akhirnya aku cerita tentang itu semua. Terus apa dulunya memang Ki Aji ini sudah mendalami ilmu spiritual Ki Aji? Kalau itu saya sudah dapat dari lahir. Saya lahir dari air mani jadi sama manusia, saya sudah mempunyai kelebihan seperti ini, yaitu ini semoga kan cuma titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita terus manusia biasa. Terus Ki Aji pernah nggak mengalami teror atau semacam penampakan makhluk? Kalau itu ada banyak lah, karena itu banyak. Kadang di rumah datangi sampai anak saya yang kecil itu kedatangan ada sosok yaitu kepala besar, tapi apa namanya ya, sejenis apa yaitu ayahnya yang lurus seperti itu. Terus ada lagi waktu anak saya yang nomor 2 yang tinggi itu melihat sesosok yaitu namanya Banaspati. Banyak lah dulu waktu seperti itu, kejadian aneh di rumah. Terus penampakan yang lain kayak gangguan dalam mungkin kiriman dari orang yang mungkin nggak senang sama dengan keberadaan saya. Itu di atas rumah ini itulah muncul percikan api ya. Itu datangnya itu apa wujud atau dalam artian itu hanya selintas kayak gitu ya Ji? Wujud ya. Ada yang wujud, ada yang bayangan. Ya kan, kemudian kesaktian semuanya orang kalau di
alam dunia, ibarat dia Pak Yai atau para habib lah seperti itu. Kalau dia semakin tinggi ilmu dia semakin nampak. Kalau dia cuma sekedar orang ibarat tukang sapu, mungkin ya bayangan-bayangan itu aja. Bayang-bayang itu aja. Suara-suara lah. Ya. Terus apa dulunya Ki Haji itu memang sudah nyaman dengan kedatangannya si makhluk-makhluk ini tadi? Kalau saya sih pribadi saya sendiri ya sudah biasa. Biasa ya. Mungkin awam bagi istri saya sama anak. Ya. Masih kaget lah mungkin. Itu yang saya tanyakan guys. Ya itu kok. Ya kok ada anak gini-gini ya, lambatan-lambatan akhirnya saya bercerita. Yes, namanya kita ini ibarat dikasih kelebihan sama Allah, ya mau tidak mau ya kita harus menerima. Itu suatu ibarat gini, ujian kita lah, kita harus mempercayai adanya makhluk-makhluk seperti itu. Ibaratkan gini, kalau kita tidak percaya sama makhluk-makhluk gaib, kita tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada enggak cerita Ki Haji saat mau berjalan atau untuk mencari ya semacam penelusuran semacam itu, apa pernah diganggu atau penampakan seperti itu? Kalau penelusuran gangguan, sebenarnya gangguan sosok-sosok mungkin dari hal yang terkecil ya. Contohnya kayak semacam penting gitu, terus nanti ada suara-suara yang aneh, tiba-tiba terdengar, tiba-tiba ada sosok yang jatuh dilihat nggak ada. Jadi kayak ibarat kita langkah tuh ada yang ngalang-ngalangi lah seperti itu. Gimana ya namanya, kita itu ya, kayak itu dimanapun saya berada dia itu pasti menyatakan itu. Ini gini guys ya, awalnya Ki Haji ini ya seperti orang biasa, tetapi banyak warga yang sudah meyakini bahwasanya Ki Haji ini yang mempunyai keistimewaan, yaitu tokoh spiritual, dia mempunyai keilmuan ya. Nah, ini juga di base campnya Kopi. Nah, selain Ki Haji ini tokoh spiritual ya, beliau sudah sering menggunakan ya namanya skesa-skesa yang seperti ini ya, yang ada di belakang saya ini ya. Saksikan aja ya, tetap di Ki Haji untuk bercerita. Terus Ki Haji, pernah nggak ada sosok kuntilanak kayak gitu yang datang atau yang Ki Haji jalan semacam itu? Ada banyak. Waktu itu habis sholat saya pulang dari sholat, ya untung anak dan istri saya suruh jalan duluan. Jadi saya itu di belakang sambil dekatnya makam, saya berdiri menghadap ke utara. Tanpa saya sengaja dia itu menembakkan diri. Ya mungkin dia ibaratlah menyapa lah dengan keberadaan saya di situ, mungkin seperti itu ya. Kalau mungkin alamnya dia seperti itu, tapi bagi saya juga kaget, kebetulan juga manusia biasa. Jadi kan ada pemuncul-pemuncul gitu ya, dengan otomatis saya juga kaget lah. Mengagetkan, soalnya dia mundur seketika. Katanya Ki Haji ini dengan banyak yang menyerang kan? Iya, kalau masalah serang-serangan gini, saya pun juga kan kadang itu pengobatan lah. Kita ada pengobatan, ada teman atau saudara atau nggak tahu orang dari mana datang ke rumah minta bantuan, itu mungkin ya orang yang ngasih ke dia saya sembuhkan, itulah yang nyerang. Jadi mungkin nggak terima lah dalam artian seperti itu. Kadang kan di atas genteng meledak atau sengaja juga ada kayak petasan gitu. Saya pun juga kaget di belakang rumah, kadang bunyi-bunyi semacam kayak apa itu namanya seperti piring dipecah-pecah gitu guys. Jadi aneh gitu. Tapi saya menganggap itu semua ya tidak apa-apa, saya niatnya baik gitu. Saya baik menolong orang, kalau kamu nggak terima ya terserah. Saya ini ya tempatnya Allah SWT gitu ya. Ini guys ya, baru tahu saya selain Ki Haji ini pandai spiritualnya, beliau ini sering dimintai bantuan oleh warga-warga maupun warga yang di sekitarnya rumah Ki Haji atau warga-warga yang jauh dari pedesaan Ki Haji. Kalau sampean mau alternatif non medis ya, hubungi Ki Haji ya. Nanti ada
deskripsinya saya tulis nomor HP-nya, WA-nya. Kalau seandainya mau butuh apa saja ya, nasihat atau non medis, silakan hubungi Ki Haji. Oke. Terus Ki Haji, untuk rencana ke depan Ki Haji ini mau melanjutkan non medisnya itu arah apa sih? Kalau saya ya pribadi saya mengatakan untuk ke ini pengobatan yang pertama, yang kedua mungkin ya barangkali ada salah satu rumah yang kelihatannya tidak mendukung sama penghuninya, itu dalam artian tidak menyatu, kita juga bisa Gitu ya. terus orang-orang yang kena semacam kayak guna-guna atau apa, insya Allah lah dengan izin Allah nanti semuanya akan terlaksana Ini sih ya. Gitu. Ya, itu saja guys ya. Cerita pendek ya. Ternyata Ki Haji ini tokoh spiritual banyak keahliannya ya. Tidak hanya di bidang spiritualnya saja, tapi bidang penyembuhan, pengobatan ya. Sekali lagi, kalau kalian mau pengobatan non medis ya, silakan hubungi Ki Haji ya. Nanti di deskripsi saya tulis nomor WA-nya ya. Itu saja untuk cerita kali ini ya, karena saya ingin mengulik ya, atau permintaan Anda ya, Ki Haji itu siapa? Tadi kan sudah bilang ya, bahwasannya Ki Haji ini ya semacam tokoh biasa, cuman dia itu mempunyai keahlian ya di bidang spiritual ya. Jadi saksikan di channelnya Mbak Imam Official. Jangan lupa like, subscribe, dan komen dan share ya, hanya di channelnya Mbak Imam Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Haji.